kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita, dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sampai selamanya. Amin. Selamat pagi saudaraku, mari kita memuliakan Tuhan dengan semua pekerjaan kita. Di firman-Nya dari Amsal 10 ayat 1, demikian firman Tuhan. Amsal Salomo. Anak yang bijak mendatangkan sukacita kepada ayahnya, tetapi anak yang bebal adalah kedukaan bagi ibunya. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, setiap orang tua mendambakan anak-anaknya bijak, bukan anak-anak yang bebal. Karena anak-anak yang bijak itu pasti akan mendatangkan sukacita bagi orang tuanya. Dan anak-anak yang bebal pasti akan mendatangkan duka bagi orang tuanya. Demikian juga kita diinginkan oleh Tuhan Allah, supaya menjadi anak-anak yang bijak, bukan menjadi anak-anak yang bebal. Apakah cirinya anak yang bijak? Pertama sekali, dia selalu mengingat ajaran daripada orang tuanya. Dimanapun dia selalu setia mengingat itu, baik ketika dia dalam suka, baik ketika dia dalam susah, menghadapi kesenangan sukacita, bahkan menghadapi penderitaan, dia senantiasa ingat ajaran orang tuanya. Ketika di depan orang tuanya, ataupun di dalam perantauan yang jauh, anak yang bijak itu selalu ingat ajaran orang tuanya. Tapi anak yang bebal, begitu berpaling dari hadapan orang tuanya, dia melupakan semua nasihat, semua ajaran orang tuanya, dan melakukan segala hal sesuai dengan keinginannya sendiri. Tentu dia akan jatuh terjerumus ke dalam kegagalan. Tapi anak yang bijak yang mengingat nasihat orang tuanya akan mendapat berkat dan keberhasilan dalam hidupnya. Yang kedua, anak yang bijak selalu melakukan nasihat orang tuanya. Jadi dia tidak menurutkan keinginannya. Berbanding terbalik dengan anak-anak yang bebal. Dia senantiasa berpaling dari nasihat orang tuanya dan menurutkan semua keinginannya dan melakukan itu walau harus berlawanan dengan nasihat orang tuanya. Itu yang dilakukan Adam yang pertama. Dia menurutkan keinginannya dan jatuh ke dalam dosa. Tapi Adam yang kedua, yaitu Yesus Kristus, senantiasa melakukan keinginan Bapaknya yang di surga dan menuntaskan itu sampai mati di kayu salib. Maka dia memperoleh kehidupan yang kekal. Kiranya kita juga demikian. Kita harus senantiasa ingat akan firman Tuhan dan melakukan itu dalam kehidupan keseharian. Dan pasti kita akan beruntung dan berhasil. Anak yang bijak yang ketiga selalu mengetahui keinginan dari orang tuanya. Anak yang bebal mendahulukan keinginannya. Itu yang saya jelaskan tadi. Kemudian yang keempat, anak yang bijak pasti berbakti kepada orang tuanya. Anak yang bebal merongrong orang tuanya. Anak yang bijak selalu menjaga dan memuliakan nama orang tuanya dengan sikap dan perbuatannya. Maka segala hal yang dilakukan akan dilihat orang, oh ini anaknya si A, oh ini anaknya si B. Tetapi anak-anak yang bebal memakai orang tuanya untuk melakukan hal-hal yang tidak berguna, bahkan hal-hal yang merongrong kehormatan dan kemuliaan orang tuanya. Maka karena itu saudara-saudaraku, bila kita menjadi anak-anak yang bijak, yang senantiasa mengingat firman Tuhan, yang senantiasa setia melakukannya, yang senantiasa mendahulukan keinginan Tuhan, sehingga kita menjadi anak-anak kesukaan bagi Tuhan dan berkat bagi orang banyak. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik, biarlah kami menjadi anak-anak yang bijak, yang dipimpin oleh Roh Kudus, melakukan semua keinginan dan kehendak Tuhan, sehingga kami menjadi alat kemuliaan-Mu dan berkat bagi banyak orang di dalam Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Horas, horas, horas.